halusin saya nggak tahu. Apa cuma dikumpulin aja? Kan kalau dikumpulin berarti masih ada tulangnya, Pak. Tapi tidak kayak kita di sini. Kumpulannya kan segini. Kalau tulang kan paling cuma segini lah dikumpulin, kepala gitu. Karena nggak bakalan hancur kecuali dihancurkan. Itu tulang tuh sampai seperti itu, Pak. Nanti ada bagian di ekor ini yang akan membangkitkan kita, Pak. Nah, itu. Jadi gitu, Pak. Masalah mati, siksa kubur, orang-orang ini yang dikubur aja di Saudi dikumpulin tulangnya, Pak. Itu kita yang nggak tahu. Makanya saya bilang ruhan wa jasadan. Kita disiksa bisa jadi dalam bentuk ruh, Pak. Ruh kita di sana, kuburnya di mana ya? Di alam gaib itu yang kita nggak tahu. Makanya jangan tanya. Waya selalu nangka ada ruh, boleh ruh dan apiroh. Sekarang masalah istihadah. Haid itu normalnya berapa, Ibu? Yang nanya Ibu. Pakai nanya doang. 7 hari ya paling ya. 5, 7 hari. Maksimal berapa hari? Hah? 15. 15. Jadi ada wanita yang sekejap, Pak, haidnya beres dia. Ada yang 3 hari. Ada maksimalnya berapa? 7. Itu haid. Saat dia lebih dari 7 hari, hitung sampai 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, periksa ke dokter. Kenapa ini? Maka itu menjadi istihad. Karena kan dia normalnya udah ketahuan, Pak. Nih ibu-ibu udah tahu kalau judulnya dia. Saya tanggal sekian. Makanya Pak D, nih bapak-bapak nyari kalian ke ibu, diumpetin di mana? Wah ini bisa nikah. Itu jadi gitu, Pak. Dia ada haid orang yang sebentar, ada yang 3 hari saja, tapi macam-macam. Umumnya 7 hari. Maksimal 15 hari. Lebih dari itu dianggap istihad. Kalau orang udah istihad, Pak, dia itu langsung, Pak, mandi wajib. Mandi wajib sholat, Pak. Seperti kita sholat walaupun masih keluar karena istihad. Tapi ada wanita, ini saya nemuin ini. Itu dia keluar darah setiap hari. Setiap hari dia berhenti. Entah dia dari umur berapa, itu sampai bertahun-tahun, Pak, sampai dewasa. Jadi dia nggak kawin aja, karena selalu mengeluarkan darah. Sian. Itu ada orang punya sakit gitu. Jadi itu pada kalau nanya ada kayak orang, ya udah. Dia dulu waktu masih kecil misalnya umur berapa dia haid, berapa, itu diambil umumnya saja. Ini dia haid. Tapi kalau ketahuan dia periksa ke dokter ini lebih banyak penyakitnya, dia haidnya ini, tapi rata-rata aja diambil. Nanti dia haid, ini enggak haid. Karena wanita itu alaminya seperti itu. Maka diambil sisa-sisa waktu. Dulu pengalamannya dia haidnya bisa cuma 5 hari, ya udah 5 hari. Yang sisanya itu dia sholat secara, tapi harus mandi hadas besar dulu. Itu Pak ya udah bisa dipahami. Bahwa ibu-ibu kadang-kadang ini titipan kayak ibu-ibu. Gitu ya, Pak ya. Jadi dia boleh ibadah, tapi orang yang punya hadas besar, termasuk yang haid, nifas dan sebagainya, itu dia dalam mazhab Syafi'i nggak boleh baca Al-Qur'an. Kalaupun dia baca di dalam hati tanpa menyentuh Al-Qur'an dibolehkan. Itu para penghafal Quran gitu. Dia dalam hati aja mengingatnya, tapi dia tidak membaca atau menyentuh Al-Qur'an. Demikian. Nggak ada lagi. Saya satu lagi pertanyaan. Ya. Apa? Satu itu. Yang ini satu. Yang kedua apa? Yang satu lagi tadi bahwa
niat puasa 1 bulan. Betul. Niat 1 bulan. Jadi mazhab Syafi'i itu niat puasa itu setiap hari, Pak. Ya, hari. Mazhab Maliki kalau nggak salah itu dia meniatkan 1 namanya taufik. Kita sering di masjid di mana di awalnya niat 1 subuh 1 bulan. Padahal itu taufik. Ibaratnya lompat ke mazhab yang lain. Biar tapi secara umum mazhab Syafi'i itu mengharuskan niat setiap malam. Bukan tiap hari, kecuali siang. Setiap malam. Jadi gitu bahasanya. Jadi niat Pak, atau harus niat itu setiap malam. Sah apa tidak itu kalau yang sebulan? Sebulan sekali. Ya Bapak kalau niatnya di jamaah takdim kemudian besok nggak niat nggak sah puasanya. Itu harus kan itu orang pengennya dengan membaca niat 1 bulan saat lupa di maafu. Tapi mazhab Syafi'i secara kaulan itu harus tiap malam. Atas niatnya bagaimana tadi itu yang sebulan sekali? Ya sudah sekali. Ya itu mazhab Maliki. Tapi dengan segala konsekuensi mazhabnya itu namanya kalau biasa taufik. Kalau lagi umroh, haji itu misalnya melakukan Padang ya. menurut mazhab ini. Jadi tata cara bermazhab itu ada juga diuraikan beberapa ulama. Maka ikutilah mazhab tersebut dengan segala tata caranya. Boleh. Tapi jangan ngambil enaknya doang. Ntar wudhunya gimana? Kan misalnya yang membatalkan wudhu. Ini tentang umroh misalnya, tawaf. Tawaf itu kan harus berwudhu. Dia taufik ke mazhab yang lain menyentuh wanita, tapi wudhunya harus dengan cara mazhab yang tidak dibatalkan. Itu menurut beberapa pendapat. Seperti itu direncanakan kepada. Termasuk puasanya. Kalau ini ya kita pakai mazhab Syafi'i aja tiap malam. Kalau terlupa ya foto. Kata Pak Ade, waduh, udah nggak makan siang, nggak sama saya. Ya Allah.